Ini anggrek bulan Doritis ada 45 kuntum dalam satu spike seperti ini. Bakal rimbun banget nantinya. Untuk yang ini anggrek bulan leopard, tipenya medium, daunnya semoklur, mantap, gede. Dan ini tipe premium. Kalau yang ini anggrek premium ini jauh lebih besar ukuran daunnya, tuh segede gini. Semok banget, dan cara pemupukannya mudah. Aku akan membagikan cara pemupukan karena ini udah jadwal mupuk ya. Dan yang ini dendrobium. Nah, ini pasca berbunga, setelah berbunga dia berbunga kembali. Belum lagi yang di bawahnya ini udah mulai bengkak juga. Dia mau keluar bunga juga. Nah, ini udah mulai bengkak pada bagian bawah. Spike yang atas ada dua yang sudah bengkak, tandanya dia mau keluar bunga lagi. Cara pemupukannya seperti apa? Tinggal disimak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Anggrek kita akan tumbuh jika agroklimatnya sesuai dengan jenis anggrek masing-masing ya. Soalnya kebutuhan intensitas matahari terutama itu beda-beda untuk tiap jenis anggrek. Misalkan yang ini anggrek Phalaenopsis dia lebih suka teduh, sedangkan anggrek Dendrobium dia lebih suka panas kalau untuk kebutuhan sinar mataharinya. Tapi untuk semua anggrek tipe epipit atau yang habitat aslinya menempel di pohon, kebutuhan sirkulasi udara itu mutlak penting untuk semua ya. Kalau tanpa itu akan tumbuhnya kurang subur dan bisa tewas juga anggreknya. Makanya kebanyakan saya digantung seperti ini agar sirkulasi udaranya dapat. Dan untuk menunjang kesuburannya kita harus pupuk juga, karena yang di rumahan beda dengan di alam. Kalau di alam udah tersedia komplit kebutuhan anggreknya, mulai dari sirkulasi udara, intensitas cahaya matahari, dan juga pupuk alami. Tapi kalau di rumah serba terbatas, jadi kita harus pupuk agar anggreknya bisa tumbuh subur dan berbunga rimbun nantinya, rimbun dan cantik juga. Cara pemupukannya cukup repot kalau untuk skala rumahan. Kenapa? Karena beda-beda pupuknya. Kalau mau subur ya gitu. Misal yang ini kan pupuk sedang berbunga, kita beri pupuk pembungaan. Sedangkan yang sebelahnya kalau seperti ini mau dibungakan beri pupuk pembungaan, jika mau tetap disuburkan daunnya beri pupuk pertumbuhan. Karena begitu anggreknya beda-beda dan usianya juga beda-beda, jadi yang mesti dipilih-pilih. Memang agak repot, tapi kalau mau bagus seperti itu. Nah, yang ini pupuk pertumbuhan, ini pupuk pertumbuhan, dan pupuknya udah saya siapkan. Ada 3 jenis pupuk yang biasa saya pakai. Yang pertama yang ini dulu dah. Ini pupuk Gandasil D. Ini yang pertama ya. Pupuk Gandasil D untuk pertumbuhan. Yang ini Gandasil B untuk pembungaan. Anggrek yang sudah berbunga atau sedang berbunga, saya pakai ini pupuknya. Dan yang ini pupuk MKP, ini untuk merangsang pembungaan. Ini tanpa nitrogen. Saya kadang pakai ini, tapi ini gak opsional ya. Ini gak mesti pakai Gandasil B pun gak apa-apa, gak masalah, sama aja. Ini perbedaannya. Kalau yang MKP tanpa nitrogen, kalau yang ini Gandasil B ada nitrogennya dengan kadar yang lebih sedikit. Yang ini lebih komplit, karena Gandasil lebih komplit unsur haranya. Selain nitrogen juga ada juga ini unsur-unsur lainnya, unsur mikro untuk untuk pembungaan. Ini sangat penting juga untuk fase kenop atau fase spike menjelang kenop. Kalau merangsang kenop, merangsang spike, saya pakai ini biasanya. Tapi tanpa ini pun kadang bisa pakai ini aja, gak apa-apa. Lanjut lagi ya, kita caranya mudah. Ini udah saya siapkan 5 liter air bersih tiap ember, dan diberi 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Kalau misalkan plannya sedikit, diberi 2 liter aja gak apa-apa airnya. Air 2 liter, pupuknya 1 sendok teh, itu aja cukup. Pupuknya kita larutkan dulu ke dalam air 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Jika pupuknya seperti ini berbeda-beda, wadahnya juga harus berbeda, jangan digabung. Soalnya kalau digabung nanti kurang efektif, gak tepat sasaran. Jadi kita pisahkan pupuknya dan tanaman mana yang kita akan rangsang pembungaan, yang kita beri pupuk pertumbuhan, dan mana yang kita beri pupuk pembungaan. Jangan lupa diaduk sampai merata agar penyerapan unsur haranya maksimal. Kemudian kita siapkan tanaman yang akan kita pupuk Gandasil B untuk tanaman yang sedang berbunga, yang sedang spike atau sedang berbunga. Dan untuk yang dirangsang pembungaan kita berikan pupuk MKP.
Dan untuk yang masih masa pertumbuhan kita berikan Ganasil D sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman kita. Caranya direndam, jika tidak memungkinkan direndam bisa disiram seperti ini. Yang penting pastikan area perakaran dan media tanam basah oleh pupuk. Jika dirasa terlalu boros ada cara lain yang lebih hemat, bisa pakai botol bekas. Ini udah saya beri lubang sedikit ujungnya dan kita isi dengan air pupuk. Kalau ada sprayer diberi apa ya, jangan terlalu kencang tekanannya, jangan terlalu tinggi, karena jika tekanan air terlalu tinggi kalau pakai sprayer itu beresiko ke spike atau bunganya kena semprot pupuk dan itu bisa mengakibatkan gosong. Tapi tidak semua ya, tidak semua bunga seperti itu, tapi seperti ini aja. Ingat disemprotkan ke media tanam dan area perakaran. Usahakan jangan terlalu kencang biar agak lama kita memberi pupuk seperti ini. Kalau terlalu sebentar biasanya kurang menyerap akarnya. Kalau agak lama akar akan menyerap dengan maksimal cairan pupuk yang kita berikan. Memang cukup repot kita membuat beberapa jenis pupuk campurannya, tapi harus begitu kalau di skala rumahan. Jadi kita harus menyesuaikan makanan yang kita berikan kepada dia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tanaman agar tanaman bisa tumbuh subur. Ya ini nanti kasih pupuk pertumbuhan. Kalau untuk dendrobium yang seperti ini ya, dendrobium ini kan ada istilah tutup daun. Jika daun paling atas sudah tidak membuka lagi, sudah tidak ada pertumbuhan, ini artinya dia sudah tutup daun dan mau berbunga. Sedangkan yang seperti ini masih ada pucuk baru di tengahnya, ini belum siap dibungakan, diberi pupuk pertumbuhan aja. Kalau yang seperti ini mana ya? Oh ini dulu. Nah ini udah tutup daun, ini siap dibungakan, diberi pupuk pembungaan. Atau kalau yang seperti ini pasca berbunga, ini alternatif. Ada dua alternatif. Kalau mau disuburkan plannya diberi pupuk pertumbuhan, tapi kalau mau dibungakan kembali diberi pupuk pembungaan. Untuk yang dendrobium seperti ini, ketika habis berbunga dipotong aja karena ini tidak mungkin keluar bunga lagi. Nanti dia keluar bunga dari sini, dari titik yang di bawahnya. Ini habis berbunga bisa berbunga kembali. Bisa beberapa, kalau untuk jenis dendrobium seperti ini bisa beberapa titik di bawahnya udah ada dua menjendol. Ini nantinya akan tumbuh bunga juga. Caranya sama, diberi pupuk pembungaan. Interval pemupukannya 1 minggu sekali. Jadi kita berikan pupuk ini seminggu sekali. Tiknya boleh gimana aja, yang penting pupuknya tadi 5 liter air 1 sendok makan pupuk. Dan caranya diaplikasikan pada tanaman sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman atau target yang kita inginkan. Jika ingin membesarkan dulu daun biar jumbo, dikasih pupuk pertumbuhan dulu, nanti dibungakan belakangan. Jika mau dirangsang pembungaan diberi pupuk yang ini. Dan setelah dipupuk seperti ini jangan disiram. Penyiraman di hari berikutnya atau 2 hari setelah dipupuk, tergantung kondisi media tanam ya. Kalau misalkan media tanam arang, besoknya kita siram. Kalau media tanamnya sabut kelapa seperti ini, bisa 2 hari berikutnya baru disiram. Kalau media tanamnya moss, untuk anggrek bulan atau phalaenopsis rata-rata kan pakai moss, dia seminggu sekali. Jadi penyiraman berbarengan dengan pemupukan. Kalau seperti itu 3 kali dipupuk, 1 kali tanpa pupuk kalau pada phalaenopsis ya, dengan media tanam moss, karena pemupukan berbarengan dengan jadwal penyiraman. Jadi disiram dengan pupuk tiap minggunya. Kalau pada dendrobium, nah seperti ini kan diberi pupuk pertumbuhan. Untuk dendrobium yang seperti ini tipenya yang keluar spike dari atas, nah seperti ini ya, ini diberikan pupuk tadi. Kalau mau sama kayak anggrek bulan caranya ada. Kalau dendrobium dengan tipe yang seperti ini, anggrek tirai atau yang lainnya, yang harus menggundulkan dulu daunnya atau merontokkan dulu daunnya, ini beda triknya. Kalau yang ini harus dikeringkan dulu. Kalau udah benar-benar tua ya, udah dewasa dan siap dibungakan, ini dikeringkan dulu, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai batas aman tentunya. Nanti daunnya akan rontok dan dirangsang dengan pupuk bungaan. Jadi ketika sudah kering kita siram atau kita rendam dengan cairan pupuk yang tadi, dan nantinya akan keluar spike seperti itu. Nah ini lur,
Tuh udah spike. Ini 2 sebelah sini. Ini 2, ini 1, 2. Yang ini sebelah sininya 2. Kalau ini udah fix spike, ini udah kelihatan. Bakal kanopnya udah kelihatan, cuman masih kecil. Yang seperti ini juga sama, ini sekundum. Kalau anggrek-anggrek spesies rata-rata seperti ini. Untuk yang tipe merontok daunnya ya. Dan ini jangan khawatir, nanti juga dia subur lagi dari tunas yang baru. Ini saya jemur juga. Ini udah mulai tumbuh tunas baru. Nah seperti ini kita recovery lagi. Udah daun baru, udah anakan baru. Dia recovery lagi, disuburkan lagi. Tanamannya udah besar, nanti kita bungakan kembali. Mungkin tidak semua anggrek mudah dibungakan. Untuk yang sulit dibungakan, kita usahakan plannya sehat dulu. Plan sehat dan dewasa. Jika sudah besar, tidak mau berbunga juga, rutin diberi pupuk pembungaan aja. Nanti juga dia berbunga kalau dia sudah mau. Nah seperti ini lur. Ini grama udah gede, cuman masih remaja kalau sebesar ini untuk grama atau film ya. Ini baru segini. Dikasih pupuk pertumbuhan aja. Kalau banyak pupuk pertumbuhan atau rutin pupuk pertumbuhan, dia bisa 2 anakannya, 1 bulb 2 anakan, biar lebih cepat dan cepat banyak. Kalau batangnya sudah besar, cadangan makanannya di batang ini sudah pol, dan juga besar, nanti dia juga berbunga. Kalau udah seperti itu, rutin diberi pupuk pembungaan aja, mungkin tidak sekali pupuk langsung berbunga. Kalau untuk tipe-tipe yang sulit seperti ini, tapi dia juga bakal berbunga kalau dia sudah mau. Nah itu gitu, kalau belum mau berbunga ya gak mau, susah. Kalau udah mau berbunga mah ya tahan-tahan tetap aja berbunga, nekat berbunga. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Dalam merawat anggrek, sabar aja dulu, suburkan dulu plannya. Kalau pembungaan itu bonusnya, nanti juga dia berbunga kalau sudah waktunya. Ya jangan khawatir, disuburkan aja dulu tanamannya. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.